Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, anugerah dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan awali persekutuan doa kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, meskipun kita belum bisa mengikuti persekutuan secara tatap muka, namun kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita memasuki persekutuan doa bulan keluarga yang pertama. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan PKJ 242, bait yang pertama sampai yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan awali persekutuan doa kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surgawi yang mulia, kembali pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat yang boleh mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk persekutuan doa hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau mengurapi kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami mau berdoa untuk persekutuan doa ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan pujian. Engkau memberkati Bapak Agus Rianto yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau memakai Bapak Agus untuk kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Kami juga berdoa untuk tim multimedia Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu ini Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan dan hadirat-Mu benar-benar boleh kami rasakan dalam lingkungan kami sehari-hari Bapa. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, GKJ Telogosari dimanapun berada, kiranya kasih kemurahan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, akhirnya aku serahkan seluruh kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa indahnya bila kita memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Hubungan yang erat itu bisa kita peroleh dengan cara, salah satunya adalah saat teduh. Pada saat kita bersaat teduh, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Di situ kita akan merasa dekat dengan Tuhan karena kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam pujian, dalam doa, dan dalam pembacaan firman Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita sebentar akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Rianto. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 454, bait yang pertama sampai kedua, indahnya saat yang teduh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda,
Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumilah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim jelai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki persekutuan doa bulan keluarga pertama. Tema renungan pada malam hari ini diberi judul, Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman Tuhan malam hari ini menceritakan perjalanan hidup dari seorang perempuan yang bernama Naomi, yang dalam kehidupannya mengalami banyak penderitaan, kepahitan hidup. Ia ditinggal mati suami dan kedua anak laki-lakinya, sehingga hidupnya dapat diibaratkan seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula, yang artinya di mana seseorang
mendapatkan nasib yang malang, yang bertubi-tubi. Barangkali itulah peribahasa yang dapat menggambarkan apa yang dialami oleh seorang perempuan bernama Naomi. Ia adalah istri dari Elimelek. Tadinya mereka tinggal di Bethlehem beserta dengan kedua anak laki mereka, Mahlon dan Kilion. Namun bencana kelaparan memaksa mereka untuk mengungsi ke daerah Moab. Mereka tinggal di Moab sekitar 10 tahun. Di sana Elimelek mati. Kedua anak mereka menikahi perempuan Moab bernama Orpa dan Rut. Namun kemudian anak-anak Naomi pun mati juga. Kini Naomi tinggal di negeri orang sebagai seorang janda. Ia telah kehilangan suami dan anak-anaknya. Karena di Moab tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Dan Naomi mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberinya makan. Maka Naomi pun memutuskan untuk pulang ke negerinya. Kedua menantunya perempuan itu pun turut bersamanya. Namun dalam perjalanan Naomi meminta para menantunya untuk kembali ke Moab. Orpa menuruti nasihat ibu mertuanya dan kembali ke negerinya. Sementara Rut bersikeras untuk tetap mengikutinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita membayangkan keadaan Naomi. Bagaimana perasaannya? Di dalam Rut 1 ayat 20-21 menolong kita untuk mengerti apa yang ia rasakan. Kepahitan dan ketidakberdayaan dalam hidupnya. Maka ketika dia tiba di kampung halamannya dan dipanggil dengan Naomi, dia menolaknya. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangannya yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih, Mara menunjuk pada suatu tempat di padang gurun Sur yang dilalui bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Air di Mara tidak bisa diminum karena rasanya pahit. Terdapat dalam Keluaran 15 ayat 23. Naomi menggambarkan hidupnya begitu pahit sehingga tidak bisa diminum, tidak bisa dinikmati sama sekali. Naomi seolah mau mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan tersisa dalam hidupnya. Dalam keputusasaannya, Naomi mengatakan, Tuhanlah yang memahitkan hidupnya dan mendatangkan malapetaka kepadanya. Bagi Naomi tidak ada lagi harapan akan masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benarkah tidak ada harapan bagi Naomi? Benarkah Tuhan telah memulangkan dia dengan tangan kosong? Tentu tidak. Hanya saja Naomi belum menyadari hal itu. Waktu pun berlalu dijalani Naomi dan Rut dalam keprihatinan, kemiskinan dan kesedihan. Hingga akhirnya Naomi melihat secercah harapan. Ia berkata kepada Rut, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika kau mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Pada malam ini menampi jelai di tempat pengirian." Bapak Ibu yang terkasih, Boas pemilik ladang di mana Rut memungut jelai setiap harinya, ternyata adalah salah seorang dari sanak keluarga Elimelek.
Menurut tradisi bangsa Israel, Boas termasuk salah seorang yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menebus keluarga Elimelek. Di dalam Rut 3 ayat 12 dikatakan, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Maksudnya adalah karena Elimelek telah mati dan kedua anak lelakinya telah mati juga tanpa meninggalkan keturunan, maka sanak keluarganya bertanggung jawab untuk membangkitkan keturunan bagi Elimelek. Pada akhirnya Boas mengambil Rut sebagai istrinya dan Rut melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed atau kakek dari Daud. Kisah ini berakhir bahagia. Naomi dapat merasakan, menimang dan mengasuh seorang cucu lelaki di masa tuanya. Pengalaman Naomi dan kesetiaan Rut menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita malam hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memelihara dan menyertai hidup umat-Nya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tetapi Tuhan senantiasa mau melakukan hal-hal yang baik bagi hidup kita. Kita bisa melihat perjalanan hidup Naomi, masalah demi masalah, kepahitan hidup yang dialami membuat dia dalam keputusasaan dan kehilangan kepercayaan, menyalahkan Tuhan. Namun Tuhan tetap menyatakan kebaikannya di balik penderitaan Naomi. Tuhan memelihara kehidupan Naomi dan menghadirkan orang-orang yang setia menemaninya. Tuhan tidak melihat masa lalu Naomi, tetapi melihat kebaikan dan ketaatan pada Allah-Nya. Sehingga kehidupannya telah diubah dan dipulihkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tuhan tidak memulangkan Naomi dengan tangan kosong, tapi memberikan harapan untuk masa depannya. Kita dapat melihat rencana Tuhan yang lebih besar itu kepada umat-Nya, melalui Rut menantunya yang Tuhan pakai untuk memberikan kebahagiaan dan masa depan, dan meneruskan rencana Allah yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian juga masa lalu kita, persoalan dan pergumulan hidup kita yang kita jalani, baik yang menimpa kehidupan keluarga kita, seperti kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, mengalami sakit, penyakit, kesedihan karena ditinggal orang-orang yang kita kasihi, dan persoalan-persoalan yang lain dalam keluarga, ataupun hidup kita yang berada dalam kondisi yang sedang terpuruk, mengalami kegagalan, kekecewaan, keputusasaan. Tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Semuanya itu bisa membuat hati kita hancur. Itulah kepahitan hidup yang dapat menggoyahkan iman rohani kita, sehingga kita merasa Tuhan tidak menyertai hidup kita, tidak menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah sampai kita kehilangan pengharapan, putus asa, merasa lemah, sehingga kita melupakan rancangan Tuhan bagi kita. Kita bisa meneladani Naomi dan Rut. Walaupun hidup dalam penderitaan, kemiskinan, tetapi masih dapat melakukan hidup yang benar, memberikan kebahagiaan pada orang lain,
dan juga kesetiaan mereka pada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sambil kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Jangan ragukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Di Yeremia 29 ayat 11, dengan jelas Tuhan merencanakan masa depan kita yang baik. Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk menolong dan memulihkan setiap persoalan dan pergumulan hidup kita masing-masing dengan cara yang ajaib. Seperti yang telah Tuhan tunjukkan pada kehidupan Naomi dan Ruth, maka Tuhan juga dapat melakukannya dalam hidup kita. Asalkan kita mau setia dan tinggal dalam Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, selalu taat melakukan firman-Nya, maka tidak ada satupun perkara yang mustahil yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Kita akan dibuat takjub karena ternyata Tuhan sanggup dengan sangat mudah memulihkan seberat apapun pergumulan kita. Sehingga kita dapat melihat kebaikan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan selalu punya cara untuk menolong umat-Nya. Dan tidak jarang pertolongannya melampaui akal pikiran kita. Untuk itu marilah bersandar penuh pada Tuhan. Sambil melakukan yang kita bisa sesuai kemampuan kita. Entah apapun masalah yang kita hadapi, seburuk apapun latar belakang kita, tetaplah setia mengikut Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menopang dan memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan sehingga menjadi berkat bagi kita semua. Marilah Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita menyatukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada malam ini kami dapat berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur akan firman-Mu yang telah mengajar kami bahwa Engkaulah Tuhan yang sungguh baik. Tuhan yang tak pernah tinggal diam atas kesukaran hidup kami. Tuhan, kami percaya tak ada yang sukar bagi-Mu untuk memulihkan keadaan sehancur apapun kami. Di tangan-Mu hidup kami akan menjadi hidup yang berguna. Baik, biarlah firman-Mu yang telah kami terima dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam ini juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, penyakit, atau dalam masa pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, supaya Engkau menjamah, memberi kesembuhan, dan menolong saudara-saudara kami ini, agar kembali sembuh dan pulih seperti sedia kala, sehingga dapat melakukan aktivitasnya kembali dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu GKJ Telogosari, kiranya berkati setiap program dan rencana kegiatan yang telah disusun, walaupun dalam masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, yang masih serba terbatas. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, kami yakin Tuhan akan memberkatinya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan juga berkati para majelis, komisi, wanita dan tim Rioyo Unduh-Unduh yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan berkati
setiap kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Juga Tuhan mampukan dan beri kekuatan saudara-saudara kami semua dalam setiap pelayanannya, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemajuan gerejamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio dan keluarganya. Sedemikian juga Mbak Vikaris Fanani dan keluarganya sebagai gembala iman kami yang melayani dan membimbing kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam setiap pelayanannya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan di dalam setiap kehidupannya. Biarlah mereka dapat menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Dan berilah sukacita dan damai sejahtera di dalam keluarga mereka masing-masing. Tak lupa kami juga berdoa untuk jemaatmu GKJ Telogosari. Berkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada, dan Engkau tempatkan agar selalu dalam perlindungan dan pemeliharaanmu. Berkati keluarga-keluarga kami masing-masing, baik pekerjaan kami, pendidikan, kesehatan, atau apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan menolong menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir dan selalu memberi jalan bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengetahuan, kecerdasan, kepintaran buat mereka dalam menuntut ilmu di sekolah mereka masing-masing, sehingga nantinya mereka menjadi anak-anak yang sukses dalam meraih cita-citanya. Kami juga berdoa untuk klinik Pratama Ayem, kiranya keberadaannya dapat menjadi berkat kesehatan bagi kami dan lingkungan sekitarnya. Mampukan para dokter, tenaga administrasi, dan lainnya dalam bekerja, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang baik. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya berkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah. Limpahkan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengelola bangsa ini dengan baik dan dapat memimpin kami semua dalam setiap rancangannya seturut kehendak-Mu, untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Mampukan pimpin kami ya Tuhan dalam situasi saat ini untuk mengambil tindakan yang terbaik di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, sehingga virus corona ini cepat berlalu dari bumi ini, sehingga kehidupan dan perekonomian bangsa ini bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa untuk kota kami Semarang. Kami serahkan dalam kasih Tuhan, berkati pemimpin kami kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga dapat memimpin kota ini dengan baik. Dan bila sebentar kami akan mengalami persekutuan pada malam ini, kami menyerahkan hidup dan aktivitas kami selanjutnya ke dalam cinta kasih Tuhan, agar hidup kami senantiasa seturut kehendak-Mu. Untuk itu tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dan ampuni bila ada dosa dan kesalahan kami di dalam kami bersekutu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, waktu kami kembalikan ke Bu Tika. Terima kasih kepada Bapak Agus Rianto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah selalu bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Kuasanya tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pada saat Bapak Ibu mungkin mengalami kesesakan, datanglah kepada Tuhan dan Dia yang akan menyelesaikan. Puji Tuhan.
Untuk nyanyian penutup kita hari ini, kita akan pujikan Tuhan Selalu Punya Cara. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapan tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam persekutuan doa hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.